Berangkat saat langit masih gelap, pulang ketika tubuh sudah habis tenaga. Namun, pengabdian panjang itu justru berakhir pahit. Inilah kisah seorang guru ASN yang viral karena meminta mutasi, tapi malah kehilangan pekerjaannya. Nama Nur Aini, 38 tahun, guru ASN asal Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Selama ini, ia mengajar di SDN Mororejo 02, Kecamatan Tosari, kawasan lereng Gunung Bromo. Jarak dari rumah ke sekolah bukan main, sekitar 57 km sekali jalan, atau 114 km pulang pergi setiap hari. Dalam curahan hatinya yang viral di TikTok, Nur Aini bercerita soal rutinitas berat yang ia jalani. Berangkat sekitar pukul setengah 6 pagi, tiba di sekolah 2 jam kemudian. Kadang diantar, kadang harus naik ojek online. Biaya transportasi bisa mencapai ratusan ribu rupiah sekali jalan. Fisik terkuras, kantong pun tertekan. Ngajar di mana Mbak sampean Mbak? Di Tosari, Bromo, Pak. Sekolahnya opo? SD Mororejo Tosari. SD Mororejo Tosari. SD berapa? SD Mororejo 2 Tosari. SD Mororejo 2 Tosari, Pasuruan. Nggih. Tinggalnya sampean? Di Bangil, Pak. Bangil. Jarak oma sampai tutup tempat kerja ngajar berapa kilo? 57 km, Pak. 57 kilo setiap hari. Setiap hari. Riwa-riwi. Nggih. Kalau pagi berangkat jam berapa? Setengah 6 pagi. Setengah 6. Nyampe sana Setengah 8 lebih, Pak. setengah 8 lebih. Nah berarti arek wis mlebu lah jam 7 itu. Nggih. Di sana masuknya jam 8, Pak. Oh, di sana masuknya jam 8. Jadi setiap hari riwa-riwi 57 kilo. Tosari itu kan pegunungan, deket Tengger, Iya. dekat Probolinggo malahan kan gitu loh. Nggih, Pak. Naik. Naik. Itu berangkatnya naik motor sendiri atau ya nopo? Kadang ngojek, Pak. Kadang diantar. Kadang ojek, Iya, kadang diantar suami. kadang diantar suami. Tak hanya soal jarak, Nur Aini juga mengaku menghadapi konflik di lingkungan sekolah. Ia menuding tanda tangannya pernah digunakan tanpa izin untuk keperluan pinjaman koperasi yang berujung pada pemotongan gaji. Karena absen saya itu dibolong-bolongi, Pak, direkayasa sama kepala sekolah, sehingga absen saya alpa. Oh, sampean ngajar tapi laporannya dilobangi Alpa. sehingga dianggap tidak ngajar. Oke. Itu dilaporkan ke Dignas, Iya, Pak. dipanggil inspektorat. Iya. Makanya mau kena sanksi sampean. Nggih, Pak. Katanya tanda tangan sampean pernah dipalsu, Iya. utang-utangan. Iya, kepala sekolah hutang ke koperasi pakai nama saya, Pak. Gaji saya dipotong tanpa sepengetahuan saya. Oke. Terus sampean kepotokan, gaji dipotong. Nggih. Gak melo utang padahal. Nggih. Dan itu sudah disampaikan ke Dinas. ke koperasinya, ke dinas Nggih, juga ke ya. dinas juga. Oh, dan itu nek sampean lapor polisi mlebu penjara itu kepala sekolah. Pemalsuan itu. Curhatan itu pun menyentuh simpati warganet yang menilai beban penempatan guru di daerah terpencil masih jauh dari kata adil. Namun alih-alih mendapat solusi mutasi, cerita Nur Aini justru berakhir mengejutkan. Pemerintah Kabupaten Pasuruan resmi memberhentikannya sebagai ASN pada 29 Desember tahun 2025. BKPSDM menyebut Nur Aini melakukan pelanggaran disiplin berat dengan catatan tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut dan total ketidakhadiran mencapai 28 hari. Keputusan tersebut, kata pihak BKPSDM, sudah sesuai aturan disiplin ASN dan rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara. Proses klarifikasi disebut telah dilakukan, meski dinilai tidak tuntas. Surat keputusan pemberhentian pun dikirim ke alamat rumahnya. Di sisi lain, Nur Aini membantah keras tudingan mangkir. Ia mengklaim data absensi kehadirannya direkayasa hingga tercatat alfa. Tuduhan ini membuat persoalan makin rumit karena menyangkut integritas administrasi sekolah. Ajukan mutasi berkali-kali ke Dinas Pendidikan, ke Bupati juga sudah pernah bersurat berkali-kali, ke DPR juga sudah berkali-kali bersurat, namun belum ada tindakan. Kapan pertama kali berkirim surat? Tahun berapa? Tahun 2023. Kini, Nur Aini didampingi pengacara Muhammad Soleh atau Cak Soleh yang menilai kasus ini seharusnya bisa diselesaikan secara administratif. Menurutnya, persoalan utama ada pada penempatan guru yang terlalu jauh dari domisili, bukan semata pelanggaran berat. Tapi nek saya melihat kasus ini kadoan ngajar.
Tidak layak Dignas itu mempekerjakan sampean, tugasnya itu sampai sejauh itu. Mestinya yang di sekitaran Bangil situ. Ya, teman-teman, seperti biasa, no viral, no justice, no viral, no justice. Bantu memviralkan konten ini supaya Mbak Nur Aini mendapatkan keadilan, ngajar tidak jauh-jauh dari Bangil ke Tosari, jarak 57 km. Kalau Gojek per hari habis 135.000, gajinya nggak sampai 3 juta pada Iya. habis hanya untuk Gojek. Viralkan konten ini supaya sampai kepada Bupati Pasuruan agar kasus ini ditangani, supaya dia ini bisa pindah ke sekitar Bangil. Yang kedua, viralkan konten ini sebagai edukasi siapapun. Kalau kalian mendapatkan ketidakadilan, kamu tidak punya backing presiden, tidak punya backing anggota DPR, kamu juga bukan pengusaha, maka backing kita hanya media sosial. Ingat, Indonesia kalau tidak viral, tidak akan dapat keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak Soleh, no viral, no justice. Perkenankanlah, nama saya Muhammad Rusdi Sutejo, Bupati Pasuruan. Izinkan saya mewakili pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait konten panjenengan dengan saudari Nur Aini, ASN yang mengajar di SDN Mororejo 2, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, yang viral dan menjadi atensi dari banyak pihak, banyak yang menjabri saya terkait permasalahan ini. Izinkan kami menjelaskan secara singkat, Cak Soleh. Yang pertama, saudari Nur Aini sendiri yang mendaftarkan sebagai CPNS dan memilih formasi sebagai guru di SDN Mororejo 2. Seharusnya beliau mengetahui resiko pekerjaannya, termasuk jarak yang jauh dari rumahnya. Karena SDN Mororejo 2 memang kekurangan formasi tenaga pengajar. Kemudian saudari Nur Aini saat ini yang bersangkutan menjalani sidang disiplin di Kepegawaian Kabupaten Pasuruan karena riwayat kerjanya 2022 sesuai ekspektasi, ketika 2023 dan 2024 di bawah ekspektasi. Jadi, Cak Soleh dan semua teman-teman, kita tidak panjang lebar, ayo monggo ke Kabupaten Pasuruan, kita berdiskusi biar panjenengan mengetahui siapa saudari Nur Aini ini, supaya tidak kena prank seperti yang lain termasuk teman-teman DPRD Kabupaten Pasuruan. Terima kasih saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus ini menjadi sorotan publik. Di satu sisi, aturan disiplin ditegakkan. Di sisi lain, pengabdian guru di daerah terpencil kembali dipertanyakan keadilannya. Sebuah kisah yang membuka diskusi besar, sampai kapan guru harus memilih antara tugas negara dan batas kemampuan manusia.